tidak digunakan untuk memilih. Jadi ini bukan kegiatan partai politik, bukan. Ini bukan tujuan untuk karena saya di orang partai, bukan. Tapi ini komunitas yang saya bangun bersama saudara-saudara saya, pemuda pemimpin ini, pemuda Indonesia memilih pintar. Jadi kita harus menjadi pintar untuk menggunakan hak pilih suara kita untuk memilih capres, cawapres, wakil rakyat yang tepat menurut kita. Jangan sampai kita semua memilih untuk tidak memilih karena kita sudah apatis dengan politik. Akhirnya wakil-wakil rakyat, akhirnya orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang salah. Nanti kita mau komplain kemana kalau kita tidak menggunakan hak pilih kita, begitu. Tahun politik kita untuk generasi muda, untuk suara yang dia tidak terjangkau. Iya, apapun pilihan dari anak-anak muda, generasi muda sekarang, mau masuk partai politik atau tidak masuk partai politik, itu terserah, itu adalah pilihan hidup masing-masing. Mau jadi praktisi politik atau cuma mau untuk melihat dari jauh saja, hanya untuk mengamati, silahkan juga. Tapi tolong gunakan hak pilih suara kita anak muda untuk melakukan perubahan di negara ini. Tolong kompak untuk menggunakan hak pilih kita. Tolong jangan campur baukan hal personal dengan hal politik. Jangan menyerang personalnya. Yang sportif sajalah. Apapun perbedaan pilihan kita, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk saling bermusuhan. Berbeda suara, berbeda pilihan itu wajar. Kenapa kok ini jadikan musuh? Tidak perlu. Jadi kalau saya pilih, misalnya contohnya saya mendukung Bapak Anies Baswedan, mungkin Bapak mendukung Pak Prabowo, silahkan. Kenapa kita harus bermusuhan hanya karena kita memilih mereka yang pilihan kita gitu loh. Jadi tolong yang saya sangat harapkan untuk ke depan 2024, tolong aman dan damai, tolong sportif, apapun pilihan partainya atau tidak partai, atau siapapun pilihan cawapresnya silakan, capres cawapresnya maksud saya silakan, wakil rakyatnya silakan, yang penting tolong sportivitasnya dijunjung tinggi. Terima kasih. Banyak sekali Bapak, itu saya punya program kerja sudah ada. Hanya saja saya hanya meminta doa restu daripada adik-adik kakak-kakak saudara semua ada di sini. Dukung saya untuk membuat perubahan, terutama untuk daerah saya Papua. Mungkin saya akan maju dari Papua Barat atau Papua Barat Daya atau Papua Tengah, saya kurang tahu. Itu masih ada keputusan partai di dalam situ. Tapi saya mohon doa restunya saja. Yang pasti sudah ada program-program yang akan saya kasih tahu di waktu yang tepat. Kalau selanjutnya sudah terpilih jadi anggota legislatif, kita kan tahu kan bulan-bulan yang lalu kan begitu banyak kejadian hal di Papua. Kapan nanti setelah jadi legislatif? Pasti. Gimana gambarnya? Pasti. Saya tidak akan duduk diam. Itu salah satu motivasi kenapa saya masuk politik. Karena sudah menjadi saksi bisu terlalu lama, Bapak. Kalau semua orang baik diam, orang jahat tidak akan terkikis. Jadi orang baik itu harus masuk politik. Semua politik itu tidak busuk. Yang busuk itu oknum-oknumnya. Setiap kebijakan, setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup kita, setiap hari, itu pun politik. Suka tidak suka itu politik. Jadi kita, yang bedanya kan praktisi dan tidak praktisi. Cuman saya pasti akan memperjuangkan apapun yang menjadi masalah di Papua sana, maupun dari Sabang sampai Merauke, yang menurut saya perlu perhatian khusus. Kenapa saya mau masuk politik? Saya harap saya bisa untuk mengawasi jalannya kebijakan-kebijakan yang seharusnya berjalan dengan baik, yang selama ini mungkin kurang pengawasan. Saya mengawasi juga dengan saudara-saudara saya di 2024 nanti, insya Allah. Nanya lagi Kak, terkait dengan money politik, biasanya pada saat menjelang